Saya mulai ya. Ini sudah 52 yang join. Oke. Hari ini adalah hari pertemuan kedua ya, melanjutkan di pertemuan pertama. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan sistem dispersi ya, di mana yang sudah kita bahas kemarin adalah contohnya untuk sediaan suspensi. Ada yang masih ingat kemarin yang untuk sediaan suspensi itu masuk dalam sistem dispersi apa? Ada yang masih ingat? Suspensi masuk dalam kategori sistem dispersi apa? Ada berapa macam tuh sistem dispersi itu? Di pertemuan kemarin yang baru saya berikan sebelum OTS. Ada yang masih ingat? Halo? Ada berapa macam jenis sistem dispersi? Nggak ada yang mau ini? Ada 3, Ibu. Ada 3 apa? Dispersi molekular, dispersi koloid, dan dispersi kasar. Terus kalau yang suspensi itu masuk dalam kategori dispersi apa? Molekular. Kasar, Ibu. Dispersi kasar itu. Kasar. Nah, ya. Jadi pembagian sistem dispersi itu didasarkan dari ukuran partikelnya ya. Dari ukuran partikelnya memang untuk yang dispersi kasar itu ukuran partikelnya lebih besar ya dalam skala mikro. Oke, saya izin share screen. Ya, kali ini kita akan membahas tentang emulsi ya. Jadi emulsi itu bisa nanti masuk dalam kategori di sistem dispersi kasar, juga bisa nanti masuk dalam kategori sistem dispersi koloid gitu ya. Tergantung emulsinya itu yang seperti apa. Termasuk dalam makroemulsi atau mikroemulsi gitu ya. Dalam tanda kutip di sini bahwa memang eh, dari ukuran partikel itu pun nanti akan ini ya secara visual penampakan gitu ya sediaan itu akan berbeda gitu ya. Yang mikroemulsi itu nanti eh, kayak ya sistem koloid gitu, jadi seolah-olah dalam satu fase gitu yang tidak terpisahkan, tapi sebenarnya nanti kalau misalnya teman-teman sentrifuge dengan sekian ribu RPM itu nanti akan terpisah menjadi 2 fase gitu ya. Nah, ini adalah definisi ya dari sediaan emulsi ya. Memang sediaan emulsi itu merupakan suatu sediaan yang paling sedikit ya terdiri dari 2 fase yang tidak saling bercampur. Nah, dari fase apa dengan apa? Fase minyak dengan air ya. Nah, di sini saya tuliskan bahwa emulsi itu merupakan sistem yang tidak stabil secara termodinamika. Kenapa kok bisa dibilang itu tidak stabil secara termodinamika gitu ya? Itu dipengaruhi oleh adanya tegangan permukaan di antara air dan minyaknya gitu ya. Jadi kalau kita kemarin belajar di suspensi itu eh, untuk bisa mendapatkan kategori termodinamika stabil itu apabila nilai delta G-nya itu sama dengan 0 atau bagaimana upaya kita untuk eh, termodinamikanya itu mendekati 0 gitu ya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menurunkan nilai tegangan permukaan di antara air dan minyaknya. Dengan cara apa? Dengan cara menambahkan yang namanya emulsifying agent. Ya, emulsifying agent ini merupakan bahan yang masuk dalam kategori surface active agent atau surfaktan yang memang dia bisa berfungsi untuk mengabsorpsi atau mengurangi tegangan permukaan di antara 2 bidang itu tadi yang dia memiliki mekanisme tertentu yang nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, yang dimana di situ nanti adanya penambahan emulsifying agent itu bisa menyebabkan campurannya menjadi stabil atau lebih stabil gitu ya. Nah, ini
Nah, tadi yang saya bilang, yang mikro sama makro, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah ukuran partikelnya. Kalau yang mikroemulsi itu 0,01 sampai 0,1 mikrometer. Kalau yang makroemulsi itu ukurannya adalah kurang lebih 5 mikrometer. Ya, jadi dari ukurannya sudah berbeda. Nah, penyusun atau fase penyusun dari emulsi itu terdiri dari dua ya. Jadi ada fase terdispersi, ada medium pendispersi. Nah, eh, biasanya untuk fase yang digunakan dalam sediaan emulsi itu ada yang satu bersifat polar, yang satunya bersifat non polar ya. Jadi kalau yang air itu dia sifatnya polar, yang minyaknya sifatnya non polar. Nah, bagaimana bagaimana upaya kita gitu ya supaya air dan minyak ini bisa menyatu karena memang ditujukan untuk sediaan cairan gitu ya. Misalnya mau formulasi minyak ikan untuk sediaan vitamin untuk anak-anak gitu ya. Nah, bagaimana upayanya supaya vitamin minyak ikan itu bisa terdistribusi ke dalam medium airnya, yaitu dengan cara menurunkan tegangan permukaan di antara minyak dan air itu tadi gitu ya. Jadi apa namanya, dengan cara ditambahkan emulsifying agent gitu ya. Jadi golongan surfaktan atau emulsifying agent itu dia memiliki penciri bahwa memang dia sebagai bahan tambahan yang memiliki sifat yang unik gitu ya. Dia bersifat amfifilik gitu ya. Jadi eh, bisa menyerap air juga bisa menyerap minyak, istilahnya kan seperti itu. Jadi dengan adanya apa emulsifying agent itu dia bisa sebagai sarana gitu ya, sarana supaya fase satu bisa terdistribusi ke dalam fase yang lain tergantung jenis emulsinya itu tipenya apa, air dalam minyak atau minyak dalam air gitu ya. Ini alasan dibuat sediaan emulsi yang tadi ya memang mungkin ada ya bahan aktif yang dia masuk dalam fase minyak, tadi minyak ikan tadi ya contohnya. Kemudian ada bahan-bahan tertentu itu yang kelarutan dalam dia itu baru bisa terlarut dalam minyak ya, dan tidak bisa terlarut dengan air. Maka kan bahan aktif tersebut itu kalau kita mau buat sediaan apapun gitu ya, persyaratan utama itu adalah kestabilan. Nah, kelarutan ini adalah menjadi syarat mutlak yang harus kita penuhi supaya bahan aktif tersebut itu bisa apa istilahnya ya, terdistribusi ke dalam mediumnya gitu ya. Jadi harus larut dulu. Jadi kalau misalnya kita mau bikin salep, mau bikin gel, mau bikin sediaan semi solid liquid ya, atau mau bikin larutan, pasti teman-teman akan selalu diminta untuk melihat karakter fisikokimia dari bahan. Baik itu dari bahan aktif maupun bahan tambahan. Yang pertama kali dilihat adalah kelarutannya, interaksinya, kayak gitu-gitu ya di farmakope. Jadi pemilihan pelarut itu pun juga menjadi penting gitu ya. Kenapa harus diperhatikan dengan apa namanya aseptabilitasnya juga ya. Kemudian diperhatikan juga nanti apakah kalau digunakan oleh manusia itu nanti akan berbahaya atau tidak. Nah, itu juga harus diperhatikan. Atau mungkin memang sediaan tersebut itu diinginkan apa namanya pelepasannya itu terkontrol gitu ya supaya bisa berpenetrasi gitu ya. Jadi pelepasannya itu pelan-pelan misalnya gitu, nggak langsung berpenetrasi seluruhnya, tetapi sebagian dulu baru nanti berikutnya supaya kadarnya itu terkontrol. Jadi ini penggunaannya ya untuk sediaan topikal, sistemik, apa parenteral sama oral ya. Yang topikal ini banyak ya, jadi kayak krim, lotion, ointment gitu ya. Kalau yang sistemik ini biasanya untuk yang tadi yang pelepasannya di kontrol tadi ya memang untuk sediaan yang dia sifatnya prolong action. Kemudian yang untuk oral ya vitamin itu tadi contohnya kayak minyak ikan tadi ya. Kemudian ada parenteral ya sediaan injeksi yang memang dibutuhkan sediaannya itu untuk diinjeksikan ya mau secara intramuskural atau intravena gitu ya tergantung apa namanya
sebenarnya juga tergantung dari bahan aktifnya juga seperti apa gitu ya. Jadi memang dibutuhkannya itu dalam sediaan cairan bukan padatan gitu ya. Maka harus dioptimasi supaya bahan tersebut itu stabil, tidak rusak dengan penyimpanan tidak rusak ya, kemudian dosisnya juga terpenuhi gitu ya. Maka perlu dilakukan penambahan yang namanya emulsifying agent, dalam hal ini adalah surfaktan itu tadi gitu ya. Nah, ini adalah keuntungan dari sediaan emulsi ya, bisa untuk penggunaan internal maupun untuk penggunaan eksternal ya. Jadi kalau yang untuk penggunaan internal itu biasanya dari rasa, kan minyak itu kalau misalnya kita minum, taruhlah minyak ikan gitu ya, kalau diminum minyaknya aja pasti kan nggak acceptable gitu ya, pasti baunya amis, rasanya nggak enak gitu ya, nggak memungkinkan untuk diminum. Tetapi ketika kita rubah menjadi suatu sediaan emosi, maka rasa-rasa tersebut akan tertutupi gitu ya. Dan mungkin kita juga bisa melakukan penambahan bahan perasa, pemanis dan sebagainya yang mungkin bisa kita tambahkan dalam sediaan tersebut. Nah, untuk yang penggunaan eksternal, yang contohnya adalah sediaan cair, semsol atau krim gitu ya. Nah, ini biasanya untuk cair semsol ini daya sebarnya itu lebih baik dibandingkan dengan sediaan larutan maupun suspensi, karena memang daya sebar ini nanti akan berpengaruh pada daya penetrasi dari formulamu gitu ya. Maka ini juga menjadi pertimbangan yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan formulasi suatu sediaan. Kemudian juga dari penampakan fisik lebih elegan gitu ya, dan mudah tercucikan kalau misalnya itu tipenya minyak dalam air gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan laju dan keberadaan obat yang akan dilepaskan dari emulsi itu sebenarnya tergantung dari beberapa faktor gitu ya. Dari yang pertama adalah interfasial area sistem. Nah, di sini adalah hubungannya dengan apa namanya, tegangan permukaan itu tadi gitu ya. Maka kalau menginginkan laju dan keberadaan obatnya di dalam sediaan itu stabil, laju pengendapannya, laju apa namanya, istilahnya apa ya, daya penetrasinya juga bagus gitu ya, kita harus memformulasikan sediaan tersebut itu menjadi suatu sediaan yang stabil. Dengan cara apa ya? Kita menurunkan tegangan permukaannya itu. Jadi makanya kenapa interfacial area system ini menjadi hal yang harus kita perhatikan. Kemudian intensitas pengadukan pada masing-masing fase ya, di mana memang pengadukan itu akan berpengaruh kepada distribusi sediaan. Maksudnya apa gitu ya? Jadi kan gini, minyak dalam air, minyak terdistribusi dalam air. Dengan dilakukan untuk mencampurkannya, kita bantu dengan melakukan pengadukan secara kontinu. Nah, intensitas pengadukan ini akan berpengaruh pada homogen atau tidaknya sediaanmu itu. Kalau pengadukanmu itu tidak kontinu, kemudian apa namanya, pengadukannya hanya mungkin tekanannya kurang, nah itu juga nanti akan berpengaruh pada sediaan. Ya, aktivitas termodinamik tadi sudah saya jelaskan dihubungkan dengan tegangan permukaan, kemudian laju absorpsi obat ini pun juga nanti dipengaruhi oleh adanya penambahan ini ya tadi ya, bahan emulsifying agent itu tadi. Nah, ini adalah tipenya. Tipe emulsi itu dibagi menjadi dua ya, ada oil in water sama water in oil gitu ya. Jadi tergantung nanti sediaan emulsimu itu mau diperuntukkan untuk apa, mau topikal kah atau mau oral kah gitu ya. Tapi biasanya kalau untuk sediaan oral, bukan biasanya ya dan selalu gitu ya, untuk sediaan oral tipe yang digunakan itu adalah OW atau oil in water. Nggak mungkin kalau untuk oral dipakai WO ya, pasti nanti rasanya kayak kita minum minyak, karena memang fase yang terbanyak atau medium pendispersinya di situ adalah minyak. Nah, untuk menentukan tipe atau kita apa istilahnya ya, kalau kita menginginkan tipe emulsi AM atau MA gitu ya, maka sebenarnya kita bisa ya
menentukan di awal dengan cara menghitung rasio fase minyak dan air. Ya, kalau minyaknya itu komposisinya lebih banyak, ya pasti nanti dia akan menjadi WO. Kalau airnya lebih banyak, dia sebagai medium pendispersinya, ya nanti tipenya adalah OW. Nah, selain itu, selain dari rasio fase minyak dan airnya juga kita bisa lihat dari jenis emulgatornya. Loh, kenapa kok jenis emulgator ini bisa menjadi penentu dari tipe emulsi gitu ya? Mungkin teman-teman kan sudah praktikum di lab ya. Kemarin sudah menghitung yang namanya hidrofil lipofilik balance dari dari bahan aktif atau sorry, dari bahan tambahan atau surfaktan gitu ya. Nah, setiap emulgator itu memiliki nilai HLB bawaan sendiri-sendiri gitu ya. Misalnya, untuk twin itu di HLB 12, pan di HLB salah ya, twin di HLB 4 misalnya, span di HLB 12 gitu ya. Jadi setiap eh, apa istilahnya, setiap surfaktan itu dia memiliki HLB bawaan yang itu nanti kita bisa hitung gitu loh. Kita nih mau bikin tipe yang seperti apa sih? AM atau MA? Sebenarnya kita bisa duga atau kita bisa atur di awal dengan memilih jenis emulgator yang memang dia lebih bersifat bagaimana, lebih polar gitu ya. Kemudian cara pencampurannya ini pun juga berpengaruh pada tipe emulsinya. Jadi dari urutannya atau mungkin dari suhunya pun juga berpengaruh ya. Nah, ini adalah tipe dari emulsi dari sini ini merupakan suatu gambaran bentuk distribusi partikel yang yang tersusun atau terdistribusi ke dalam medium pembawanya. Di sini contohnya oil in water. Oil in water itu kan berarti minyak dalam air. Jadi surfaktan atau emulgator itu kan memiliki sifat yang unik tadi saya bilang ya. Dia memiliki kepalanya itu dia sifatnya polar, ini kepalanya polar, ekornya ini non polar. Ekornya ini non polar. Nah, kepalanya ini nanti akan berikatan dengan air, ekornya akan berikatan dengan minyak. Makanya kenapa nanti akan terdistribusi secara merata berupa tetesan-tetesan kecil. Jadi tidak terlarut tetapi terdispersi. Istilahnya begitu kalau dalam emulsi. Nah, ini adalah kebalikannya yang water in oil. Jadi airnya yang terjerembab di dalam dibagi menjadi tetesan-tetesan kecil ke dalam medium minyaknya. Ya, kalau ini adalah tipe WOW, nah ini adalah gabungan gitu ya setelah terbentuk distribusi atau ukuran partikel dengan ukuran tertentu, nanti dia diselubungi lagi gitu ya, sehingga menjadi tipenya double ya, WOW atau OWO. Nah, untuk jenis sediaan emulsi yang biasanya pemberiannya itu melalui oral, ya, ada beberapa jenis yang bisa kita pilih, yang bisa kita gunakan untuk pembuatan sediaannya. Ya, jadi tipe OW atau tipe WO itu nanti jenis pengemulsi yang dipakai itu bisa berbeda, gitu ya. Nah, kalau yang oral ini contohnya yang untuk surfaktan non-ionik ya. Kemudian kalau yang polimer nanti ada gum Arab, tragakan, gelatin, yang semi sintetis ini ada CMCNA. Nah, ini adalah bahan-bahan yang aman ketika digunakan untuk sediaan oral, gitu ya. Nah, ini adalah untuk pemakaian obat luar. Biasanya tipenya adalah water in oil atau juga bisa juga sih oil in water. Nah, sebagai bahan pengemulsinya kita bisa menggunakan contohnya kayak natrium lauryl sulfat, TEA, kemudian sabun-sabun monovalen gitu yang bisa kita pilih supaya kita bisa formulasikan menjadi suatu sediaan emulsi tipe oil in water gitu ya. Nah, ini yang kebalikannya ya, water in oil nih, contohnya kayak sabun-sabun, ester-ester, kolesterol maupun lemak wol. Nah, mungkin kemarin di lab sudah melakukan praktikum secara langsung ya terkait dengan pengujian atau cara mendeteksi atau menentukan tipe emulsi gitu ya. Metode apa yang kemarin dipakai?
pada waktu pembelajaran di lab. Apa pengencerannya pakai metode apa kemarin? Dengan pewarnaan itu. Dengan pewarnaan, berarti pakai metode yang berapa? Yang apa? Solubility test, conductivity, atau dilution test? Solubility. Pakai solubility test ya. Jadi sebenarnya ada beberapa macam metode yang bisa kita gunakan untuk menentukan tipe emulsi ya. Yang pertama ada dilution test atau pengenceran. Nah ini tadi saya bilang sebenarnya untuk menentukan tipe itu bisa dilihat dari komposisi mediumnya atau komposisi dari bahannya. Banyakan yang mana sih gitu ya? Banyak minyak atau banyak airnya. Nah, dari situ sebenarnya kita sudah bisa menduga, oh ini ternyata apa namanya jenisnya adalah OW atau WO. Jadi kalau yang tipe oil in water ya diencerkannya dengan air, kalau tipe water in oil berarti diencerkannya dengan minyak, gitu ya. Kemudian juga ada conductivity test ya. Jadi kalau misalnya eh, tipe oil in water itu nanti dengan dicek pakai alat conductivity test itu nanti akan menghantarkan arus listrik. Tapi kalau kebalikannya itu tidak bisa menghantarkan arus listrik ya. Kemudian yang sudah teman-teman lakukan di lab ya, biasanya ini juga sederhana sih, hanya mencampurkan dengan pewarna nanti dilihat apakah terlihat merata atau enggak ya. Jadi untuk pewarna yang bisa digunakan kayak methylen blue atau brilliant blue. Jadi dari situ nanti kalau misalnya warnanya sudah terlihat merata, berarti menunjukkan eh, apa namanya tipenya ya, tipe dari sediaan emulsinya itu adalah oil in water ya, karena memang methylen blue itu merupakan zat warna yang dia sifatnya larut pada air gitu ya. Jadi makanya tipenya nanti adalah oil in water. Nah, oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum ada itu. Saya Ibu, izin bertanya. Iya, silahkan. Ini Ibu, untuk emulsi itu apakah bisa terjadi kerusakan Ibu atau ketidakstabilan Ibu? Dan itu apa penyebabnya Ibu? Kemungkinan itu kalau emulsinya terjadi kerusakan atau ketidakstabilan Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, sebenarnya ini nanti materi akan dibahas nanti di akhir ya terkait dengan kerusakan atau ketidakstabilan emulsi. Ya, jadi beberapa faktor yang bisa berpengaruh untuk ketidakstabilan emulsi itu bisa bermacam-macam ya. Mungkin yang pertama dari gaya gravitasi bumi, kemudian dari faktor apa namanya faktor bahan penyusun itu juga bisa gitu ya. Kenapa kok gaya gravitasi bisa berpengaruh gitu ya? Karena dengan disimpan pada apa namanya pada waktu tertentu nanti lama-lama kan sebenarnya kan tadi saya bilang emulsi itu kan terdiri dari dua fase gitu ya. Dia bukan satu fase. Artinya nanti bisa jadi pecah gitu ya, bisa jadi nanti agregat atau partikel yang terbentuk yang tadi berupa tetesan-tetesan kecil itu apa namanya pecah, kemudian saling bergabung ya, membentuk vlog gitu ya. Kemudian kalau sudah membentuk vlog, nanti dia akan membentuk agregat dengan ukuran partikel yang lebih besar. Habis itu nanti kalau sudah membentuk agregat dengan ukuran partikel yang lebih besar, nanti dia terjadi creaming. Bisa creaming di atas atau creaming di bawah. Kalau sudah terbentuk creaming, bisa nanti terjadi inversi atau apa terjadi apa ya? Kalau inversi itu kayak tipenya berubah gitu ya. Jadi rusak sediaannya.
Jadi ada banyak hal yang menjadi faktor pemicu terjadinya kerusakan. Mungkin juga dari suhu atau penyimpanan juga bisa berpengaruh terhadap kerusakan emosi. Nanti akan kita bahas di slide-slide terakhir ya terkait dengan kerusakan atau ketidakstabilan dari emosi. Mungkin Baik, Ibu. secara sepintas dulu yang saya jelaskan ya, nanti untuk secara lebih dalam lagi kita bahas selanjutnya karena ini masih apa ya, masih kita tuh di permukaan dulu gitu, belum masuk ke dalam-dalamnya. Mungkin bisa diterima jawabannya? Baik, Ibu. Bisa, Ibu. Terima kasih. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi tadi kan saya bilang bahwa memang terjadinya emosi itu karena adanya bantuan emulsifying agent, ya, adanya bantuan surfaktan tadi gitu ya. Yang dimana emulsifying agent itu dia memiliki karakteristik yang unik gitu, yang dia menyebabkan bahan yang tadinya tidak tercampur itu bisa terdistribusi dan tercampur secara merata. Artinya di sini tidak larut loh ya. Beda antara larut dan terdispersi. Kalau larut itu kayak misalnya gula sama air, kamu campurkan, apa yang terjadi? Terbentuk warna yang bagaimana? Jernih, nggak ada pengotor, kemudian bening gitu ya. Tapi kalau emulsi warnanya kan beda ya, warnanya putih seperti susu gitu ya. Kemudian eh, dari kenampakan fisiknya pun juga akan berbeda. Ketika larutan, kamu sentrifuge, kamu kocok berulang, ya tetap aja sama, nanti nggak ada perubahan apapun. Dan juga tidak bisa disaring. Tapi kalau yang sediaan emulsi, kamu sentrifuge sekian ribu RPM pecah, juga bisa disaring karena memang terdiri dari dua fase itu tadi ya. Nah, terkait dengan teori emulsifikasi ini berkaitan dengan yang pertama adalah kestabilan produk, kemudian yang kedua adalah tipe emulsi yang terbentuk. Ya, jadi apabila terjadi yang namanya kegagalan dari dua cairan yang tidak saling bercampur, ya itu biasanya dipengaruhi oleh gaya kohesif dari molekul-molekul yang ada di dalam campuran sediaan tersebut, gitu ya. Jadi gaya kohesif antara molekul-molekul yang memisah itu biasanya lebih besar daripada gaya adhesifnya antara kedua cairannya, sehingga menyebabkan menjadi suatu sediaan yang tidak bisa tercampur. Nah, kemudian apabila nanti cairan yang tadi dicampurkan itu ya pecah menjadi partikel-partikel kecil, nanti luas permukaannya itu justru akan terbentuk lebih besar dibandingkan dengan luas permukaan aslinya, karena itu tadi membentuk vlog, membentuk agregat gitu ya. Ketika nanti dia pecah justru distribusinya yang tadinya kecil-kecil itu jadi gabung gitu ya. Jadi menjadi luas permukaan yang terbentuk itu lebih besar dibandingkan dengan luas permukaan aslinya. Nah, untuk zat pengemulsi ini dibedakan menjadi 3, gitu ya. Ini dilihat dari mekanisme kerja dari bahan pengemulsi itu sendiri. Ya, tadi saya bilang bahan pengemulsi itu dia sifatnya unik ya. Dia memiliki kepala polar, ekornya non polar. Nah, dengan seperti itu maka si pengemulsi ini dia menjadi kayak penengah gitu loh ya antara minyak dan air supaya dia itu bisa terdistribusi gitu. Nah, bekerjanya bagaimana? Ada bahan yang bekerja dengan cara membentuk lapisan ini yang monomolekuler dan mengurangi tegangan permukaan di antara air dan minyaknya itu tadi. Gitu ya. Jadi dia bekerja di permukaan. Jadi tujuannya adalah untuk mengabsorpsi tegangan antar mukanya. Ya, dengan cara apa? Membentuk lapisan monomolekuler. Kemudian ada yang kedua, dia adalah jenis koloid hidrofilik. Nah, koloid hidrofilik ini dia bekerja dengan cara membentuk suatu lapisan multimolekuler dari sekitar tetesan-tetesan terdispersnya. Ya, jadi dari tetesan terdispersi itu dari minyak dan
dari minyaknya itu ya dalam emulsi misalnya oil in water gitu ya, minyak dalam air. Nah, itu dia membentuk suatu lapisan multimolekuler di sekitar tetesannya. Dengan adanya lapisan multimolekuler itu nanti akan terbentuk menjadi terdistribusi dalam tetesan-tetesan kecil, nggak gabung dari siji, ya. Jadi makanya bisa terdistribusi. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara membentuk suatu lapisan partikel di sekitar tetesan-tetesan terdispersnya. Jadi dilapisi partikel-partikel yang sudah terbentuk itu tadi, dilapisi sehingga nanti akan berpisah dengan partikel-partikel yang lain. Sehingga partikel-partikel padat itu bisa terbagi halus, gitu ya. Sehingga juga bisa diabsorpsi pada batas antar muka ya antara dua fase yang tidak saling bercampur. Dengan cara apa? Itu tadi membentuk lapisan partikel di sekitar tetesan-tetesan terdispersnya. Ya, jadi bisa dengan membentuk lapisan monomolekuler, multimolekuler, dan membentuk lapisan partikel di sekitar tetesan-tetesan terdispersnya. Mekanismenya seperti itu. Jadi tergantung nanti jenis bahan pengemulsinya apa, kadang mekanisme kerjanya juga berbeda-beda. Makanya kenapa daya absorpsinya atau daya setiap bahan itu untuk bisa sebagai bahan pengemulsi itu konsentrasinya berbeda-beda tergantung dari bahan aktif, tergantung dari bahan yang digunakan seperti apa. Nah, ini adalah beberapa jenis bahan yang biasa digunakan sebagai bahan pengemulsi. Tadi saya bilang bahwa bahan pengemulsi itu memiliki yang namanya nilai HLP bawaan. Ya, jadi contohnya di sini, triethanolamin oleat, dia berfungsi sebagai bahan aktif permukaan. Jadi dia fungsinya adalah untuk menurunkan tegangan permukaan, dia masuk dalam kategori surfaktan anionik. Nilai HLP-nya berapa? Nilai HLP-nya 12. Nah, sebenarnya kalau tadi kan saya sudah sering ngomong tentang HLP dan Anda juga sudah menghitung kan di lab. Sebenarnya HLB itu apa sih? Gunanya untuk apa? Ada yang masih ingat? Apa HLB itu? Mbak Fit, nanti di barang-barang ya, ceng ploteng mau saling mengecek. Apa HLB sudah dipraktekkan kan di lab? Apa? HLB singkatan dari hydrophilic lipophilic balancing. Apa itu? Ukuran apa itu namanya? Ukuran keseimbangan hidrofilik lipofilik surfaktan yang digunakan untuk mengukur efisiensi emulgator. Ya, jadi dengan mempertimbangkan nilai HLB-nya itu kita bisa mengukur sebenarnya berapa sih, seberapa efisien dengan konsentrasi sekian itu bisa dia sebagai zat aktif permukaan gitu ya. Maka perlu dilakukan perhitungan nilai HLB ketika itu menggunakan ketika itu menggunakan kombinasi dua bahan yang berbeda, otomatis HLB-nya kan juga nanti akan berubah tergantung dari konsentrasi bahan atau konsentrasi jumlah dari bahan yang digunakan itu seperti apa ya. Nah, ini contohnya. Kemudian ada golongan SPAN 80, HLB-nya 4,3, kemudian ada twin 80, HLB-nya 15 gitu ya. Di mana twin ini kan dia sifatnya lebih polar, kalau SPAN ini dia non polar gitu ya. Sama-sama dari zat aktif golongan non ionik tetapi dia berbeda ya. Ini ada akasia, bentonit, vegum dan sebagainya. Nanti silakan dibaca sendiri. Nah, kemudian terkait dengan sifat dari si surfaktan itu tadi atau bahan pengemulsi itu tadi, kok bisa sih dia bekerja menurunkan tegangan permukaan, karena dia memiliki ini sifat amfifilik.
ya. Jadi dengan adanya tadi ya, kepalanya dia sifatnya polar, kemudian ekornya non polar, ya, dengan membentuk lapisan monomolekuler, multimolekuler tadi ya, itu nanti akan bisa mengurangi tegangan antarmuka, ya, karena nanti akan memberikan efek pada batas antara minyak dan airnya. Dengan cara tadi ya, membentuk lapisan molekuler, multimolekuler, membentuk lapisan-lapisan yang menyelubungi partikel tadi yang terdispersnya itu tadi. Nah, untuk menjaga supaya surfaktan itu terpusat pada antarmuka, maka jumlah yang larut dalam air dan minyak itu harus seimbang, tidak boleh terlalu banyak yang larut air atau tidak boleh juga yang terlalu banyak yang larut minyak, karena nanti tidak akan jadi sediaanmu gitu ya. Kenapa gitu ya? Nah ini, apabila molekulnya itu nanti terlalu hidrofil, ya, terlalu hidrofil itu berarti kan suka minyak ya. Surfaktan ini akan berada pada fase air. Sehingga nanti kalau dia berada fase air ya justru dia nanti akan nempel di air semua gitu ya. Yang fase yang bagian non polarnya itu akan kalah gitu ya. Sehingga tidak akan bisa memberikan efek pada antarmuka. Demikian juga sebaliknya, apabila terlalu lipofil, maka nanti surfaktan itu akan larut sempurna dalam minyaknya, tidak akan bisa memberikan efek ke airnya. Jadi akan sedikit muncul efeknya pada antarmuka. Jadi ini harus seimbang. Ya, jadi harus seimbang penggunaannya. Nah, terkait dengan perhitungan nilai hidrofil lipofilik balance itu dikeluarkan oleh Griffin, di mana Griffin ini merancang suatu skala sebaran dari berbagai angka untuk dipakai sebagai suatu ukuran keseimbangan dari zat-zat aktif antarmukanya. Nah, makanya dikenal dengan nilai sistem hidrofil lipofilik balance atau sistem HLB. Ya, jadi nilai atau rentang HLB itu nanti akan menentukan jenis tipe emulsi yang nanti akan teman-teman pakai gitu ya. Jadi misalnya gini. Nah, ini kan ada rentang. Ada rentang, ini adalah tabel fungsi surfaktan gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Semakin besar nilai HLB-nya, maka ini semakin hidrofil atau semakin lipofil? Kalau dilihat dari tabel fungsi ini, semakin besar nilai HLB-nya, semakin hidrofil atau semakin lipofil? Sifatnya? Ini loh, lihatan dari sini loh, kan dia ada anti-foaming agent, emulsifying agent WO, wetting agent, ini emulsifying oil in water, deterjen, terakhir solubilizing agent. Dari sini kan bisa diperkirakan yang hidrofil itu yang bawah atau yang atas? Hidrofil yang bawah, Ibu. Yang bawah, jadi semakin Yang bawah itu. HLB-nya, maka akan semakin dia hidrofil. Makanya kenapa untuk membuat sediaan emulsi tipe oil in water, di sini kelihatan ya, kalau jumlah airnya kan pasti lebih banyak nih kalau oil in water, maka harus disusun atau dibuat di formula gitu ya, dengan nilai HLB-nya dengan kisaran angka di 8 sampai 18. Kalau mau bikin tipe WO berarti pada kisaran angka 3 sampai 6. Makanya kenapa dengan kita mempertimbangkan nilai hidrofil lipofilik balance-nya, kita bisa memperkirakan nanti jenis emulsi apa yang terbentuk ketika kita formulasikan. Nah, ini adalah gambaran skematis dari tetesan air dalam suatu emulsi ya, dalam minyak dan air gitu ya. Di sini ada span dengan twin gitu ya, ketika digabung ya, di sini ada twin 40 dengan span 80, di mana kalau dilihat dari tabelnya di sini tadi yang twin dia HLB-nya berapa ya?
Nah, yang twin 80 HLB-nya 15 dia lebih hidrofil ya. Kemudian yang span 80 dia HLB-nya 4,3 dia lebih lipofil. Jadi lebih ke minyaknya gitu. Nah, dari sini kelihatan ya dari gambar ini gitu ya. Yang twin dengan yang hidrofil jadi dengan adanya gabungan antara twin dan span ini nanti akan membentuk suatu yang namanya rantai polioksietilen. Jadi sehingga nanti akan membentuk partikel gitu ya dengan ukuran-ukuran tertentu dengan distribusi ukuran tertentu yang dimana nanti terdistribusi secara homogen dalam suatu medium gitu ya. Ini penjelasan lebih detail ada di sini bisa teman-teman baca sendiri. Nah, kemudian terkait dengan apa tadi angka HLB yang dari Griffin gitu ya. Sebentar ini saya sudah terlihat apa belum? Sudah, Ibu. Nah, dari Griffin tadi ya, bahwa memang untuk menghitung nilai HLB itu dari ini ya, 20 dikali 1 per S per A ya. S di sini adalah bilangan penyabunan dari esternya, A-nya adalah bilangan asam dari asam lemaknya. Dari sini nanti akan didapatkan persamaan untuk perhitungan HLB, yaitu jumlah angka gugus hidrofilik dikurangi jumlah angka gugus lipofilik ditambahkan 7. Nanti akan ketemu nilai HLB-nya berapa. Nah, ini contohnya untuk beberapa tabel nilai HLB surfaktan ya. Jadi kayak misalnya di sini ada natrium lauryl sulfat, ini bisa HLB-nya sampai 40 gitu ya. Kemudian ada TEA ini 12, twin 80 15, twin 20 sekian-sekian ini. Nah, dari situ kalau misalnya emulsifier yang digunakan itu lebih dari 1 ya, dan kita ini membutuhkan suatu sediaan itu menjadi tipe emulsi oil in water taruhlah atau water in oil gitu ya, maka kita perlu melakukan perhitungan nilai hidrofil lipofilik balance-nya. Jadi kita harus hitung nilai RHLB atau HLB butuh dari emulsifier yang dibutuhkan tadi gitu ya. Kalau misalnya kita jadi sebagai contoh di sini mau dibuat sediaan tipe emulsi oil in water dengan formulanya diantaranya ada beeswax, lanolin, parafin, setil alkohol, emulsifier, dan pewarna air at 100 gram. Di sini sudah diketahui jumlahnya sekian-sekian, HLB-nya sekian gitu ya. Nah, yang belum diketahui adalah HLB yang dibutuhkan untuk emulsifiernya kalau kita mau bikin oil in water. Maka kita hitung dulu. Ya, menghitung dulu untuk menentukan total HLB butuhnya ini. Ya, dengan cara kita hitung seluruh HLB butuh dari fase minyak dulu. Ya, jadi dengan cara bagaimana? Kan tadi sudah diketahui ini bobotnya kan beeswax 15, lanolin 10, parafin 20, setil alkohol kan 5. 50 dari mana? 50 dari penjumlahan HLB ini tadi, HLB butuhnya ini ya. Jadi 15 per 50 dikalikan HLB-nya berapa, nanti akan ketemu di sini. Begitu di total, ketemu toh HLB butuhnya adalah 10,60. Ini baru menentukan HLB butuhnya. Belum kita menentukan jumlah yang kita ambil untuk emulsifiernya. Karena tadi di formulanya emulsifiernya ini 2 gram. Belum kita 2 gram dengan HLB butuhnya tadi 10,60. Belum kita tentukan nih emulsifier yang digunakan apa.
Misal, sebagai emulsifier yang digunakan itu adalah twin 80 dengan nilai LB-nya 15 dan span 80 dengan nilai LB-nya 43, maka berapa yang ditimbang untuk masing-masing? Kita bisa hitung. Ya, kita bisa hitung. Mungkin kalau di lab kemarin teman-teman sudah menghitung menggunakan rumus aligasi. Gitu ya. Coba dari rumus aligasi ini coba dihitung berapa kebutuhan twin dan berapa kebutuhan semak span. Ya, mungkin masih ingat ya caranya yang di lab kan sederhana sebenarnya. Ada yang sudah selesai? Berapa ketemunya? Halo? Halo? Ada yang sudah selesai? Ayo, ada yang sudah ketemu? Mbak Alia, mungkin?
Sudah diajari tahu ini caranya? Sudah, Ibu. Iya, coba gimana? Yang span 80 itu 6,3. Apa benar, Bu? 6,3. Terus Yang twin 80 itu 4,4. sudah dikalikan, kan tadi jumlah emulsifiernya 2 gram. Oh ya, belum, Bu, belum. Yang lain? Ada yang sudah selesai? Ayo, masa dari 50 mahasiswa belum nggak ada yang bisa menjawab? Yang twin 80 1,2, yang span 80 0,8. 0,8. Ya, benar ya? Udah bisa ya yang lain. Sebenarnya selain cara aligasi juga kita bisa pakai perbandingan seperti ini ya. Kita hitung twin 80-nya. RHLB-nya tadi berapa? 10,6 dikurangi HLB rendahnya berapa? 4,3 dibagi HLB tinggi dikurangi HLB rendah. Ketemu kan nilainya 0,59 dikalikan dengan jumlah emulsifier yang ada dalam resep tadi berapa. Nanti akan ketemu jumlah gram yang akan ditimbang gitu ya. Kemudian nanti yang spannya tinggal ngurangin aja. Berarti kan tadi 2 gram dikurangi 1,18. Ketemunya adalah 0,82. Tuh. Nah, yang lain mungkin ada yang masih bingung untuk caranya. Ada yang masih bingung? Kalau diam semua berarti bisa semua ya. Oke, saya lanjutkan. Ini kan ada soal untuk menghitung nilai HLB campurannya dengan soal seperti ini ya. Jadi resipe twin 80-70%, HLB-nya 15, span 80-30%, HLB-nya 4,5. Kira-kira nilai HLB campurannya berapa kalau soalnya seperti ini? Ya Allah. Berapa ketemunya? A, B, C, D, atau E? Ditambah aja sih itu sebenarnya. Coba di logika aja. Yang B, Bu. Yang B caranya gimana? B apa D? B apa D, D? Bu. D. D. Caranya gimana Mas Andi Lukman? Caranya gimana Mas Andi? Ngitungnya biar teman-teman tahu. Benar jawabannya yang D. Caranya gimana? Gitu yang 15 itu kalikan 0,7. Berapa? 0,7. Yang 7% itu
dibagi. 70%-nya itu dikali 15. Oh, 70% kali 15 ditambah 30% Tambah, kali 4,5. iya, 5. Ataupun 11,85. Oke, itu mungkin pertemuan kita sampai di perhitungan HLB dulu ya, karena masih separuh ya PPT-nya yang baru kita pelajari hari ini. Nanti minggu depan kita ada tambahan lagi tentang sediaan emosi yang nanti akan kita bahas terkait dengan tadi ya kestabilan dan sebagainya. Kemudian juga terkait dengan pengujian parameter fisikokimia untuk sediaan emosi itu seperti apa. Kita akan bahas nanti di pertemuan minggu depan. Mungkin dari awal tadi pertemuan sampai kita ke perhitungan HEP ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ya, kalau nggak ada saya cukupkan sekian dulu ya pertemuan kita hari ini. Semoga di pertemuan minggu depan kita bisa bertemu secara luring ya, karena 2 kali pertemuan ini kita daring terus karena kondisi ya memang tidak bisa luring. Jadi mohon nanti PJ mata kuliah mohon untuk diaturkan jadwalnya supaya pertemuan kita di minggu berikutnya kita bisa luring ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh.